ada rencana kalian ke depan sebagai Denok Kenang SMK Negeri 6 Semarang? Oh, ada pemilihan putra-putri Skasik yang baru. Dibilang pernah kehilangan atau enggak, pasti pernah. Hai warga Skasik, welcome to Skasik Talks episode yang pertama. Perkenalkan, saya Clarissa Azbah Muna sebagai anggota MPK Komisi C SMK Negeri 6 Semarang. Di sini saya akan menjadi MC dari narasumber kita pagi hari ini. Inilah narasumber kita kali ini, Denok Kenang SMK Negeri 6 Semarang. Halo Ara, Ilham, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Karena mungkin kita udah mendekati masa-masa liburan, kan kemarin kita habis ujian juga, jadi ya nggak ada kegiatan apa-apa sih, mungkin kayak lebih ke persiapan untuk di step selanjutnya, di semester selanjutnya aja. Ya, Ilham sendiri gimana? ya nggak ada apa-apa. Habis ini kan kita udah mau liburan, iya, jadi juga udah mau purna. Purna apa nih? Aduh, karena apa ya? Kenapa ya? Oke, udah siap belum nih ditanya-tanyain sama kita nih? Siap ya? Aku siap. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ilham dan Ara, Ya. bagaimana perasaan kalian saat kalian terpilih menjadi Denok Kenang SMK Negeri 6 Semarang periode 2024 dan 2025? Kalau mau dari siapa dulu nih? Dari aku dulu. Ya, boleh. Kalau perasaan aku sendiri itu yang pastinya senang ya, karena aku juga nggak menyangka, karena kan juga melewati proses yang lumayan panjang, dan sebenarnya benar-benar nggak ada pemikiran bahwa aku bakalan kepilih, itu nggak ada. Tapi alhamdulillah rezekinya dan diberikan kesempatan, jadi dijalani aja. Ilham sendiri Ya gimana? pasti seneng, dan yang nggak seneng juga cuman yang pertama itu kaget, karena aku nggak expect kalau semisal terpilih, karena menurutku yang maksudnya yang gampangannya dibilang itu lawan main itu lebih unggul kalau menurutku Yang daripada berpotensi aku. Ya, lebih. yang berpotensi, tapi kok aku yang dipilih. Rezekinya ya berarti. Kaget ya rezeki. Terus bagaimana lika-liku perjalanan yang kalian tempuh hingga pada akhirnya kalian terpilih menjadi Denok Kenang? Dan setelah kalian terpilih ini, apa ada rencana kalian ke depan sebagai Denok Kenang SMK Negeri 6 Semarang? Mungkin dari dulu. Kalau yang pertama tadi apa? Maaf. Lika-liku yang kalian tempuh. Lika-likunya itu pasti dari pengurus sekolah ya, atau OSIS, yang mereka menginformasikan kalau ada pemilihan putra-putri Skasik yang baru, jadinya. Dan sebelum masuk ke sini itu udah kayak aku udah lihat IG-nya atau Udah nyari-nyari info ya, nih. nah itu aku pertama lihat itu tuh, kok pengen ya, langsung Kok pengen ya? kok pengen langsung Daftar aja berpikir gitu. seperti itu. Ya pasti excited pas informasi itu udah disebarkan. Terus rencananya ke depan apa nih buat Denok Kenang SMK Negeri 6 Semarang? Apa ya? Yang pasti kalau rencana kita pengen di kedepannya kita bisa lebih baik lagi, kita juga bisa menjalankan program kerja kami yang kayak contohnya mungkin literasi setiap Jumat, ataupun ada banyak hal lainnya yang pasti kita pengen membawa nama SMK Negeri 6 Semarang lebih luas lagi gitu. Mengembangkan kegiatan positif juga ya tentunya. Iya. Yang ketiga, apa motivasi yang mendorong diri kalian untuk menjadi Denok Kenang? Dan apakah kalian pernah kehilangan motivasi yang kalian terapkan untuk diri kalian sendiri? Yang pastinya kalau motivasi mengikuti ya karena waktu itu ya tertarik juga Iya, ya, tertarik. karena melihat dari histori belakang dari kakak kelas sebelumnya, dari Denok Kenang periode sebelumnya kan juga baik, dan jadi kayak termotivasi dari diri sendiri, kayak berambisi untuk mengikuti jejaknya gitu. Terus kalau kehilangan motivasi itu Kehilangan itu pasti pasti pernah, ya pasti Di pas pernah. seleksi itu Ya pasti Apa mikirnya tuh contohnya apa tuh? Kasih tahu dong kok. semisal kan ada visi misi ya. ya pasti nggak kepikiran
kepikiran kalau ada kita harus diskusi. bikin apa, kita harus bikin program kerja apa, kita harus bisa menjalankan seperti apa, karena kan itu juga termasuk hal yang besar ya yang harus bisa kita lakukan di kedepannya untuk jangka panjang buat teman-teman semua, untuk seluruh warga sekolah gitu. Jadi ya kalau dibilang pernah kehilangan atau enggak, pasti pernah. Ya, pasti pernah, kayak semua orang pasti pernah mengalami kayak gitu sih kayaknya ya. Gimana tuh cara kalian menyikapi hal itu? Kayak, aku udah mau nyerah aja nih. Ya balik lagi ke tujuan. Kalau misalnya kita mau, ya harus kualitas. Keren. Tantangan apapun itu dia. Betul. Tuh ya teman-teman, kita tuh harus ingat tujuan awal kita tuh apa. Kita nggak boleh kehilangan motivasi dari diri kita sendiri. Selanjutnya, apakah lingkungan kalian mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat mendukung kalian sebagai Denok Kenang SMK Negeri 6 Semarang? Atau justru ada lingkungan yang tidak mendukung kalian nih? Ya kalau mendukung pasti ada. Ya pasti mendukung ya orang tua. Tapi kalau yang nggak mendukung tuh ya zaman sekarang ya pasti ada. Ya, karena kan mungkin namanya persaingan Iya. juga. Tapi ya Benar. sebisa mungkin bagaimana caranya kita merangkul semuanya biar ya kita saling mendukung aja lah. Nggak usah kita harus saling mendukung antara satu sama lain, antara dengan warga sekolah. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang damai, tentram gitu dengan Pak, ada semua. rasa iri. Iya, gitu. Karena kan pasti namanya anak muda ya, pasti ada persaingan ya. Lalu, apakah kalian kesulitan dalam membagi waktu kegiatan satu dengan yang lainnya? Jika iya, tolong berikan solusi nih untuk Gen Z yang sulit membagi waktu. Jika kalian Gen belum Z, bisa Gen Z membagi gitu ya. waktu, apa tindakan kalian selanjutnya nih? Gen Z ya hubungannya sama waktu. Oh iya, Ya. Gen Z nih selalu terpaut waktu. Mungkin dari Ilham dulu deh, nanti baru aku. Kalau semisal yang pertama ya di apa tadi, maaf yang pertama. Kesulitan dalam membagi Kesulitan. waktu. Kalau kesulitan itu mungkin kalau Gen Z ya mereka tuh sebenarnya nggak kesulitan, tapi mereka lebih ke fisiknya. Oh, gampang capek Iya, gitu Capek, ya. udah lelah ya. Iya, aku sendiri juga Remaja-remaja mengalami jompo kalau nih, misal Gen Z. banyak aktivitas waktu itu sebenarnya banyak, tapi mereka yang fisiknya nggak memadai. Kalau dari aku sendiri sih kesibukan tuh gimana ya? Itu tergantung gimana cara kita manage waktunya aja sih. Karena kita bisa, misal kita menerima tawaran dari A, B, C, D, dan itu kita menyanggupi semua hal tersebut ya. Berarti memang itu udah menjadi salah satu resiko kita yang harus kita atur waktunya kan, gitu. Untuk masalah fisik ya mungkin itu tergantung dari balik lagi ke diri kita nggak sih? Kayak kita mau menjaga seperti apa, kita harus bisa menyelipkan Benar. olahraga gitu kan. Nah, yang tahu kita ya kita Iya, sendiri. maksudnya kan diri kita sendiri. Pernah nggak sih kalian tuh ada suatu acara nih di sekolah sama di luar sekolah yang bertabrakan? Nah, gimana tuh cara kalian menghadapi hal tersebut, menghadapi kendala tersebut? Dari acara sekolah dan luar sekolah gitu, dan itu waktunya sama. Iya. Kalau aku tuh biasanya aku pilih dulu sih, kayak kalau misal waktunya benar-benar sama, ya aku akan memilih mana yang lebih penting terlebih dahulu gitu kan, karena mana yang bisa aku tinggal dan mana yang enggak gitu. Karena kan pasti dua-duanya dibutuhkan Iya, kehadiran. benar. Sama dilihat bobotnya juga. Iya gitu, jadi sebisa mungkin di keduanya tetap hadir lah, tapi ya di manage aja mana yang harus diprioritaskan sama yang mana enggak gitu. Kalau tadi kan di luar sekolah sama di sekolah ya. Nah, gimana kalian membagi waktu kalian? Waktu kalian nih menjadi Denok Kenang sama menjalankan tugas-tugas kalian sebagai Siswa-siswi siswa gitu. ya, benar. Gimana kalian memanage waktu belajar kalian, memanage waktu kalian untuk bersosialisasi nih sebagai Denok Kenang? Sebenarnya kalau membagi waktu pas waktu Denok Kenang sama siswa-siswi itu biasanya kebanyakan tugasnya di luar jam pelajaran ya. Iya. Di luar jam Iya. jadi nggak terlalu pada guru. Tapi kalau semisal ada pun juga pasti ya izin ke guru dulu. Iya, tapi- Hadapan pertama guru. Tapi kan kita juga tetap manusia biasa ya, kita Iya. tetap melakukan kesalahan. Iya, Kita juga benar-benar. kita masih siswa-siswi SMK Negeri 6 Semarang. Cuma ya karena kita memegang nama juga, ya mungkin itu akan beda lagi jamnya gitu. Terus apa nih
tips-tipsnya buat Denok Kenang selanjutnya yang ingin daftar nih. Bisa dong dikasih tips. Tips-tips. Tipsnya, yang penting percaya sama diri kalian sendiri Iya. aja sih. Cukup percaya dan lakuin aja semua prosesnya, nggak usah ragu. Coba keluarkan semua potensi yang kalian punya, tunjukkan kalau usaha kalian itu bisa. Itu dari aku. Kalau dari lu? Kalau dari aku ya sangat lebih dilatih soal berbicara, karena itu ternyata waktu aku kepilih kesimpulannya bukan cuma yang ujuk bakat, tapi juga dinilai tentang yang pembacaan sebelum itu ya, ujuk Iya, bakat juga ada ada pidato pembacaan juga, sendiri juga, jadi- pidato itu juga dinilai ternyata dan lebih besar daripada ujuk Bobot bakat. penilaiannya Iya, lebih bobot besar ya. gitu. Jadi public speaking itu emang buat sekarang itu penting banget ya. Setiap Iya. orang pasti harus punya soft skills. Public speaking itu emang harus. Oke, terima kasih ya untuk Ilham dan Ara yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa saksikan dan nantikan Skasik Talks di episode selanjutnya yang always kita publikasikan di Spotify dan YouTube MPK Skasik. Terima kasih.